Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari yang berbahagia ini. Allah masih limpahkan kepada kita berbagai macam curahan nikmat. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, terlebihnya lagi nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita perbanyak, atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari yang berbahagia ini yaitu babun fadluz zikr, yaitu bab kemuliaan berzikir kepada Allah. Rujukan kita kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berzikir kepada Allah itu merupakan perintah Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang isinya itu memerintahkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perintah berzikir itu tujuannya adalah agar kita tergolong sebagai orang-orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, potongan ayatnya. Wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung dunia dan akhirat, maka kita harus sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum" dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Maka ingat kamulah aku, berzikirlah kepadaku, adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah yang mulia yang tidak terikat oleh waktu. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun,
kita tetap bisa berzikir kepada Allah. Di pagi hari maupun di sore hari, Allah perintahkan kita untuk berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu zikurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah di saat pagi maupun petang. Jadi berzikir kepada Allah itu tidak terikat waktu. Di ayat yang lain Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103, "Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubikum." Apabila kamu telah menunaikan salat, maka ingatlah Allah. Berzikirlah kepada Allah, baik kamu dalam keadaan berdiri, qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala dzunubikum maupun dalam keadaan berbaring. Berdiri kita ingat Allah, duduk kita ingat Allah, berbaring pun kita mesti ingat Allah. Maka saya katakan tadi, ibadah berzikir ini tidak terikat waktu. Bahkan meskipun kita dalam kondisi berhadas besar, katakanlah maaf katanya, ini majelis ilmu, majelis mulia. Seandainya kita dalam keadaan zunub, kita pun masih tetap boleh berzikir, bahkan itu dianjurkan. Karena namanya berzikir mengingat Allah, itu harus setiap saat. Jangan mentang-mentang kita berhadas besar lalu kita tak berzikir dan tak mengingat Allah. Kalau seandainya orang yang berhadas besar itu tidak boleh berzikir kepada Allah, kacau. Di mana kacaunya? Perempuan ketika halangan itu 7 hari paling cepat. Masa 7 hari dia tidak ingat Allah? Maka zikir ini adalah ibadah yang sangat utama, yang sangat mulia, tidak terikat waktu. Kapanpun harus berzikir, kapanpun harus ingat pada Allah. Dalam kondisi bagaimanapun harus ingat kepada Allah. Bahkan meskipun kita dalam kondisi berhadas besar. Pak, kalau baca Quran, boleh enggak saat kita dalam berhadas besar? Tidak boleh. Kalau kita berhadas besar, kita tidak boleh baca Quran. Ibadah baca Quran itu terbatasi. Hanya saat dalam kondisi suci dari hadas besar. Sama halnya perempuan. Kalau ketika dia berada dalam kondisi halangan, tidak boleh dia baca Quran. Jangankan menyentuh Al-Quran, baca Al-Quran tak boleh. Walaupun nanti ada perbedaan ulama, katakanlah dalam mazhab Syafi'iyah, boleh membaca Al-Quran yang kalau isinya itu doa dan zikir. Nah, kalau isinya doa dan zikir. Selain itu tak boleh. Namun zikir kepada Allah, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, pagi hari, petang hari, malam hari, dalam keadaan suci, dalam keadaan berhadas kecil, dalam keadaan berhadas besar, kita mesti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya rupanya Ustaz? Ada. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah beliau menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi, dalam setiap waktu. Jadi tidak ada batasannya. Apakah Rasul itu tidak pernah berhadas besar? Tidak mungkin. Pernah Rasul berhadas besar? Pasti pernah. Tapi ini hadisnya bahwa Rasul itu berzikir dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu.
Maka dari hadis inilah ulama menyimpulkan bahwa namanya berzikir boleh meskipun dalam keadaan berhadas besar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam keadaan junub boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Dalam keadaan junub boleh. Namanya mengingat Allah. Tidak ada batasan. Itulah menunjukkan utamanya ibadah zikir kepada Allah. Maka tadi kata Allah, perbanyak zikir la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Lanjut. Lalu dalam berzikir kepada Allah itu, zikir-zikir bagaimana yang bisa kita amalkan? Itu dia Pak ya. Zikir-zikir bagaimana yang bisa kita amalkan? Mungkin kita sudah sering mendengar berbagai macam bentuk zikir. Banyak sekali zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah yang memiliki keutamaan tersendiri. Nah, inilah malam hari inilah yang akan kita bahas. Dan rujukannya itu Pak, kitab Riyadhus Shalihin. Saya selalu insya Allah akan komitmen dalam menyampaikan hadis, insya Allah hadis yang sahih. Sehingga ketika ada yang mendebat saya, maka rujukannya kitab yang sahih. Ada satu zikir ini ringan diucapkan, tapi sangat dicintai Allah. Hadisnya seperti ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alan lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa artinya? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lidah, namun sangat berat timbangannya. Maksudnya pahalanya luar biasa. Dan dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah. Apakah kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan Pak. Sambil berjalan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kata ringan, berat timbangannya, namun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jarang kita amalkan ini. Yang sering kita amalkan kan kalau selepas sholat, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata ada bentuk zikir yang lain yang fadilahnya luar biasa. Berat timbangannya. Apa keutamaannya lagi daripada zikir subhanallah ini? Keutamaannya luar biasa. Kata Rasulullah, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khotayahu wa in kanat misla jabadil bahri. Kata Rasulullah, siapa saja yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi pada setiap harinya 100 kali, huttat khotayahu, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Bayangkan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita baca itu 100 kali, gugur dosa-dosa kita, meskipun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Ini Rasul yang katakan. Hadisnya sahih. Siapa yang meriwayatkan? Bukhari, Muslim. Hadis yang derajatnya sahih yang paling tertinggi pertama Bukhari, yang kedua Muslim. Kalau sudah bergabung dua-duanya, sudah sangat sahih. Bukhari, Muslim. Nah, ini yang meriwayatkan Bukhari, Muslim. Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumi mi'ata marrah. Siapa saja yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi
dalam setiap hari 100 kali, huttat khotayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Maka Allah menggugurkan dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Berapa banyak buih di lautan, Pak? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Orang luas lautan saja pun kita tidak tahu berapa luas. Bagaimana banyaknya buih? Meskipun segitu banyak, ketika kita berzikir subhanallah wa bihamdihi, maka Allah menggugurkan dosa-dosa kita itu meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. 100 kali sebentar itu, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Gampang caranya, jangan sekaligus 100 kali. Mungkin kalau sekaligus agak lelah. Ya udah, setiap selesai waktu sholat, itu ada 5 waktu sholat. Buat saja 20 kali dalam setiap selesai sholat. 20 kali 5, 100. Gugur dosa-dosa kita. Gampang sebenarnya. Nah, itu. Di dalam hadis yang lain, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah, inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdihi. Kata Rasul, maukah kamu ku beritahu ada satu kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, bahkan kalimat itu sangat dicintai Allah. Apakah kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi. Itulah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Di hadis yang lain, wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamlaul mijan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kata Rasulullah, bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillah, mengucapkan pujian kepada Allah itu memenuhi timbangan. Maksudnya berat kali pahalanya. Dan mengucapkan subhanallah itu memenuhi timbangan, bahkan memenuhi antara langit dan bumi. Tamla'u ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Berapa jauh jarak langit dan bumi, berapa luas, dan kita baca subhanallah wa bihamdihi, penuh itu dengan pahala. Bayangkan, Pak. Subhanallah wa bihamdihi. Ustaz, kalau begitu, kenapa imam-imam ini setelah selesai sholat, kenapa tidak bawa zikir subhanallah wa bihamdihi? Kenapa yang dibaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Kenapa? Karena ternyata padilahnya pun ada juga. Nanti kita baca apa padilahnya? Ya, tidak mungkinlah semuanya sekaligus kita baca. Kita baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim 100 kali. Kita baca alhamdulillah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Yang ada kosong masjid. Betul enggak, Pak? Orang kita baca aja pun subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 30 kali. Udah panas pantat kita kan? Udah pada mau melompat semua. Apalagi kalau kita tambahi zikir-zikir yang lain. Nah, maksudnya adalah kita pun sebagai imam tak usah pala bawa banyak zikir-zikir. Kenapa? Untuk menolong yang jamaah kita. Mungkin ada kesibukan yang lain. Ya, tidak berzikir bersama, berzikir di rumah, tidak ada masalah. Nah, kita imam ini pun harus melihat situasi dan kondisi. Ya, kalau kita enak berzikir sampai lupa kita memimpin jamaah, jamaah udah pusing, gelisah. Nah, jadi kan tidak jadi pahala kan gitu. Nah, itu ya, zikir subhanallah bihamdi. Ya. Apa bentuk zikir lagi ya yang bisa kita bacakan setelah sholat, apakah di luar sholat atau setelah sholat atau dalam keadaan apapun? Yaitu tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa padilahnya? Kita baca. Di dalam hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu jahaba ahlut dusur bid darajatil ula wan na'imil mukim
yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumi walahum fadlum min amwalin yahijjuna wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna faqala ala uallimukum say'an tudrikuna bihi min man sabaqakum wa tasbikuna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathaw wa thalasina. Apa artinya? Suatu ketika ada sahabat yang datang kepada Rasulullah. Yang sahabat ini bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Dia ini ngeluh kepada Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana mungkin kami bisa mengimbangi pahala orang-orang kaya? Tidak bisa kami Rasul mengimbangi pahala orang kaya. Kata orang susah ini. Kenapa dia berkata begitu? Dikatakannya seperti ini. Yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu sholat ya Rasul seperti kami sholat. Artinya kalau kami dapat pahala sholat, mereka dapat pahala sholat. Apa sambungannya? Wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga berpuasa seperti kami berpuasa. Kalau kami dapat pahala puasa, mereka pun orang kaya dapat pahala puasa. Namun ya Rasul, mereka bisa melakukan ibadah yang tidak bisa aku lakukan, kata orang apa ini? Apa itu? Yahijjuna, mereka bisa menunaikan haji yang pahalanya luar biasa. Aku tidak bisa. Orang susah ini. Apalagi wa ya'tamiruna, setelah haji mereka bisa menunaikan umrah. Aku tak bisa. Apalagi wa yujahiduna, mereka bisa berjihad dengan hartanya sebanyak-banyak mungkin. Aku tak bisa. Susah. Wa yatasaddaquna, mereka bisa berimpak yang banyak. Baik ke masjid, ke yatim, ke fakir miskin. Aku hanya berimpak sekedarnya saja. Bagaimana mungkin aku bisa mengimbangi pahala mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ala uallimukum say'an. Maukah kamu ku beritahu sesuatu yang kalau kamu amalkan itu, maka tidak ada satu orang pun yang mengimbangi pahalamu kecuali orang yang mengamalkannya juga. Apa katanya? Bala ya Rasulullah, aku mau Rasul. Bayangkan Pak, kita mengamalkan sesuatu amal itu lebih besar pahalanya daripada haji, daripada umroh, daripada jihad dengan harta, daripada bersedekah yang banyak. Apa itu? Apa kata Rasulullah? Tusabbihuna, bertasbih, wa tuhammiduna, bertahmid, wa tukabbiruna, bertakbir, khalfa kulli salatin, setiap selesai salat, salasau wa salasina, 33 kali. Apa kata Rasulullah? Bertasbihlah, subhanallah, bertahmidlah, alhamdulillah, bertakbirlah, Allahu Akbar, khalfa, setiap selesai salat, salasau wa salasina, sebanyak 33 kali. Maka ketika itu kita amalkan, pahala itu lebih besar daripada jihad dengan harta, pahala itu lebih besar daripada haji, pahala itu lebih besar daripada umrah, pahala itu lebih besar daripada berimpak yang dengan harta yang sebanyak-banyaknya. Maka karena itulah imam membawakan ini Pak. Pahalanya luar biasa. Sebentar, makanya kalau kita tidak ada kesibukan Pak, tahankan dulu lah. Ikut berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali sebentar itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, 33 kali. Saya yakin nggak sampai 15 menit. Selesai. Kalau tidak ada kesibukan. Ya kalau ada kesibukan apa boleh buat. Ya saya pun kalau ada kesibukan nggak bisa saya lama-lama langsung keluar. Namun meskipun mungkin kita tidak bisa berzikir saat itu, nanti kita ganti di rumah. Artinya usahakan dalam setiap hari itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Udah tahu kita Pak. Jadi mudah-mudahan kalau sudah tahu kemuliaannya, jangan kita tinggalkan.
Oke. Kemudian biasanya kita sebelum mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ada lagi kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ada kita ucapkan begitu Pak kan? Apa keutamaannya? Ada keutamaannya rupanya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marrah kanat lahu idla asyri riqab. Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam setiap hari, kata Rasulullah, kanat lahu, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 budak. Oh, luar biasa Pak, pahala memerdekakan budak ini loh Pak. Luar biasa. 1 budak aja pahalanya tidak terhingga, apalagi 10. Apalagi kemuliaannya, wa kutibat lahu mi'ata hasanah, dan dicatatkan kepadanya 100 kebaikan, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'at, dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, wa kanat lahu hirjam minas syaiton yaumahu jalika hatta yumsiha, dan Allah akan melindunginya dari syaitan pada hari itu. Jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita dapat pahala seperti memerdekakan 10 budak, lalu dicatat 100 kebaikan kepada kita, dihapuskan 100 dosa dari kita, Allah melindungi kita dari setan pada hari itu. Dari godaan setan. Kita hidup ini penuh dengan godaan setan. Kalau mau berlindung daripada setan, bacalah zikir itu dalam 1 hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali lagi yang bisa kita amalkan daripada berzikir, ya. Keumuliaan tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, saya sambung. Apa kata Rasulullah? Qala man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasa wa salasina wa hammadallaha salasa wa salasina wa kabbarallaha salasa wa salasina wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hufirat khotoyahu wa in kanat misla jabadil bahri. Kata Rasul, siapa saja yang bertasbih kepada Allah setiap solat, setiap selesai solat 33 kali, kemudian mengucapkan alhamdulillah 33 kali, mengucapkan Allahu Akbar 33 kali, lalu disempurnakan yang ke-100. Kan ke-100 itu Pak kan? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, udah 99. Maka kata Rasul, lalu disempurnakan yang ke-100, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hufirat khotoyahu wa in kanat mislu zabadil bahri. Maka Allah menghapuskan dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Makanya lah kalau imam membaca zikir itu pasti ditutup itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ilaikal masir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baru doa. Karena itu semua tuntunan Rasul. Makanya imam-imam berzikir itu bukan dibuat-buat. Maka kalau ada orang yang mengatakan bid'ah-bid'ah, itu tidak belajar. Simpel aja Pak. Semua tuntunan Rasul. Dan itu dari ulama-ulama kita terdahulu. Kan begitu. Jadi tidak ada masalah. Oke. Yang lain lagi.
keutamaan subhanallah. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasul ini berkata, ayak jiju ahadukum ayyakshiba fi kulli yaumi alfasanah. Apakah kalian itu tidak sanggup, kata Rasulullah, melakukan kebaikan 1000 kebaikan dalam satu hari? Apakah kamu itu tidak sanggup melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari? Itu kata Rasulullah. Kalau kita tarik ke hati kita, Pak, kira-kira bisa nggak kita melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari? Berat kayaknya. Fasa'alahu sa'ilu min julasaihi kaifa yaksibu alfa hasanah. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana caranya melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari?" Apa kata Rasulullah? Qala yusabbihu mi'atan tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah. Maka karena itu bertasbihlah 100 kali. 100 kali loh, Pak. Bertasbihlah subhanallah 100 kali. Maka kita sudah seperti melakukan 1000 kebaikan. Bayangkan, Pak. Au yahuttu anhu alfu khati'ati, dan Allah menggugurkan dosa kita 1000 dosa. Hanya dengan mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Sama seperti kita telah melakukan 1000 kebaikan dan Allah menggugurkan 1000 dosa. Itulah keutamaannya, Pak. Banyak sekali sebenarnya bentuk-bentuk zikir lagi. Tapi kalau saya bacakan waktunya tidak cukup, Pak. Banyak sekali bentuk-bentuk zikir. Ada lagi bentuk zikir, ya ini sering juga dibacakan imam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu pun zikirnya itu. Itu diriwayatkan. Itu di hadis Rasulullah. Zikir banyak sekali. Cuman kalau saya bacakan sudah siap-siap. Yang terakhir, ya, zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Abdul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Itulah yang paling tinggi. Meskipun tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim menggugurkan dosa, seperti meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan, ternyata ada yang lebih tinggi, zikir la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, Abdul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Itulah dahsyatnya keutamaan zikir la ilaha illallah. Siapa saja yang akhir hidupnya, apa maksudnya? Ketika kita mau mati, tidak ada kata-kata lain selain la ilaha illallah, pasti kita masuk ke surga. Siapa yang bilang? Rasulullah. Hadisnya sahih. Maka karena itulah ulama mengatakan, kalau ada orang mau meninggal, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang mau mati la ilaha illallah. Kenapa? Karena berdahsyatnya fadilah la ilaha illallah. Seandainya, Pak, ada timbangan, satu sisi timbangan ditimbang dunia beserta isinya, satu sisi lagi kalimat la ilaha illallah, maka lebih berat la ilaha illallah, kalah dunia dengan seisinya. Tapi bisa kita jamin kalau kita nanti mau mati mengucapkan la ilaha illallah? Belum tentu. Biasakanlah saat hidup. Kalau kita membiasakan sesuatu saat hidup, insya Allah saat mati akan terbiasa. Itu Pak ya. Dan satu lagi ilmu. Kalau mau ada orang mau meninggal, seperti hadis Rasulullah, yang kita ajarkan cukup la ilaha illallah. Kalau disambung lagi Muhammad Rasulullah, takutnya tidak sampai. Makanya la ilaha illallah. Itu aja, la ilaha illallah. Kalau sudah kita ajarkan la ilaha illallah kepada mayit, jangan lagi ajak dicakap dia. Kenapa kalau dia ajaknya bercakap? Iya katanya. Berarti ketika dia mati, akhir katanya bukan la ilaha illallah, tapi iya. Itu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Banyak sekali bentuk zikir yang bisa kita amalkan.
dengan memiliki fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Ya, tidak bisa semuanya kita ambil beberapa, tapi istiqomah mengamalkannya. Tapi kalau semuanya bisa kita amalkan, luar biasa. Habis maghrib ini, habis isya ini, habis subuh ini, habis zuhur ini, habis asar ini. Wah, luar biasa. Pahala dengan pahala yang kita dapatkan dan dosa berguguran. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita pada malam hari yang berbahagia ini.